Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Revolusi Industri 4.0 dalam Praktek Ilmu Administrasi. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Rini Astuti, yang kedua Nova Marlianti, dan ketiga Rina Mulyani. Konsep Industri 4.0. Teknologi Industri 4.0 dibangun atas dasar konsep dan revolusi digital. Selain itu, revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya terobosan baru di sejumlah bidang, di antaranya yaitu 1. Artificial Intelligence merupakan bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Yang kedua, teknologi printer 3 dimensi merupakan proses pembuatan benda-benda secara 3 dimensi. Yang ketiga, Internet of Things pada intinya menghubungkan perangkat apapun dengan tombol on atau off ke internet. Desain prinsip revolusi industri. Yang pertama, interkoneksi antar kemampuan mesin, perangkat, sensor dengan orang yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan tersentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Revolusi Industri 4.0 dalam praktek ilmu administrasi negara. Revolusi Industri 4.0 yang berkembang di Indonesia menuntut agar sumber daya manusia Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga administrasi negara menambahkan ada beberapa hal yang menjadi fundamen bagi pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Sifat atau komponen dalam teknologi industri 4.0. 1. Social machine, yaitu mesin-mesin yang canggih yang saling berinteraksi seperti layaknya manusia dengan media online. Yang kedua, smart produk, yaitu tiap produk yang dihasilkan menyimpan data dalam bentuk chip. Yang ketiga, smart service, yaitu produk yang telah dipasarkan dan berada di tangan konsumen masih tetap mampu mengumpulkan dan mengirimkan data terkait perilaku penggunaan produksi tersebut. Tantangan yang dihadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Kedua, kendala dan stabilitas mesin produksi. Ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Pengaruh revolusi industri 4.0 telah mengubah keilmuan administrasi publik yang semula serba manual dan bahkan serba negara, yang menuntut perubahan mendasar yang melibatkan secara menyeluruh antara pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat yang berbasis teknologi informasi atau penerapan e-governance. Masalah yang timbul dalam revolusi industri 4.0 bukan hanya masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengikuti kemajuan teknologi informasi, tetapi masalah penting yaitu keterbatasan infrastruktur yang mendukung jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi dalam tuntutan masyarakat yang semakin kritis mendorong dilakukan reformasi administrasi publik dalam seluruh tata kelola organisasi publik. Kesimpulan,
Perkembangan revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak bagi jasa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa instansi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan berbasis kemajuan teknologi informasi. Dengan pelayanan online jelas mampu mengatasi hambatan pelayanan publik yang utama, yakni keterbatasan ruang dan waktu. Hilangnya keterbatasan ruang dan waktu dan kemajuan teknologi informasi ini juga menuntut agar para sumber daya manusia dapat memanfaatkan dan mengoperasikannya. Terkadang masih banyak sumber daya manusia yang tidak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut dikarenakan belum mendapat pelatihan ataupun memang tidak tahu sama sekali tentang teknologi atau biasa dikenal dengan istilah gaptek, sehingga dibutuhkan peran dari instansi sumber daya manusia itu sendiri untuk dapat membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.